Shalom, selamat malam. Puji Tuhan, kita boleh hadir lagi di sini di ibadah Menara Doa Segala Bangsa pada malam hari ini. Malam hari ini dengan tema Financial Miracle dengan kegerakan Transfer of Wealth and Kingdom Business. Mari saudara-saudara, jika ada yang mendapatkan pernyataan Tuhan, dipersilahkan. Shalom semuanya yang dikasih Tuhan. Shalom. Shalom Bu. Ya, saya dari tadi pagi itu Tuhan kasih tahu. Saya suruh pelajari tentang Wahyu. Wahyu 1 sampai selesai. Dan itu kami seharian ini baca ya tentang Wahyu. Ternyata tadi di dalam pujian penyembahan Roh Kudus itu bilang, ini yang tadi kamu baca. Ternyata penyembahan hari ini adalah tentang Wahyu. Tentang kitab Wahyu. Apa yang kamu pelajari seharian ini Tuhan nyatakan, ya. Terus Tuhan bilang, nah waktu awal tahun 2020, bukankah sudah Tuhan Allahmu ngasih tahu tentang mimpi? Yaitu waktu itu pernah saya sampaikan tentang mimpi, keluar naga, ya kan, menyemburkan api, belerang dan asap. Ya di situ. Itu dulu pernah disampaikan di Menara Doa Segala Bangsa juga bahwa tahun 2020 mau ada bencana, ya kan, mau ada virus, mau aja gempa bumi, ya tanah longsor di mana-mana. Itu di Wahyu ada. Itu awal tahun 2020 ya. Ternyata itu jadi. Terus hari ini itu Tuhan kasih firman, yaitu diingatkan lagi dengan firman Tuhan Wahyu 9 ayat 17 yaitu sampai 19 yaitu maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya. Mereka memakai baju zirah, merah api dan biru dan kuning belerang warnanya. Kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa dan dari mulutnya keluar api dan asap dan belerang. Nah, itu yang apa yang pernah dulu saya sampaikan. Ini Tuhan bicara lagi. Terus oleh ketiga malapetaka ini dibunuh sepertiga dari umat manusia, yaitu oleh api dan asap dan belerang yang keluar dari mulutnya, ya, yang keluar dari mulutnya. Waktu itu pernah saya sampaikan juga. Sebab kuasa kuda-kuda itu terdapat di dalam mulutnya dan di dalam ekornya, seperti ekornya sama seperti ular. Ya, mereka berkepala dan dengan kepala mereka itu mereka mendatangkan kerusakan. Ya, hari ini Tuhan mengingatkan kembali, ya kan, kita sebagai anak-anak Tuhan, ayo kita semuanya kembali kepada Tuhan. Kita benar-benar ada pertobatan, saudara, karena ini sudah sepertiga dari seluruh bumi ini. Ya, ini sangat keras ya, tentang Wahyu, ya kan, sangat keras. Nah, ini tadi ingatkan lagi Tuhan, sampaikan, berjaga-jagalah senantiasa. Amin. Ya, itu yang tadi saya dapat dari Tuhan dari pagi ya. Itu Tuhan bilang, pelajari tentang Wahyu. Karena nanti Tuhan akan bicara tentang Wahyu. Ternyata pujian penyembahan hari ini tentang Wahyu. Dan itu penyembahan yang terakhir itu saya hanya air mata aja, hanya sedih di dalam hati saya gitu ya. Kita itu harus benar-benar penundukan diri, ya kan. Benar-benar tersungkur, ya kan, di kaki Tuhan. Amin. Terima kasih untuk Pastor Gary yang Tuhan pakai untuk membawa pujian penyembahan itu tentang Wahyu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Saya tadi pagi, saya Ibu Popi, saya menyampaikan pesan Tuhan. Saya juga di wilayah saya, terus tadi pagi waktu ketika saya doa keliling, di tempat saya, Tuhan bilang gini sama saya di atas motor, ada malaikat maut, ada malaikat pembawa berkat. Nah, malaikat pembawa berkat ini hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang hari-hari ini duduk diam di bawah kaki Tuhan. Malaikat berkat itu hanya membawa untuk orang-orang yang duduk melekat di bawah kaki Tuhan, bukan orang-orang yang sembarangan. Itu saja yang saya dapatkan. Mari saudara-saudara, kita akan masuk kepada kebenaran firman Tuhan. Kami persilahkan kepada Pastor Jerry Sanger. Ya, shalom. Shalom. Puji Tuhan, hari ini saya berterima kasih mendapatkan kesempatan untuk
membagi sesuatu yang dari Tuhan, tetapi luar biasa ya, Menara Doa Segala Bangsa artinya satu persekutuan yang di akhir zaman ini yang betul-betul yang dipakai Tuhan untuk pergerakan kerajaan surga itu ditegakkan, nama Tuhan ditinggikan. Dan terima kasih saya hari ini mengambil kesempatan untuk tidak turun di jalan, karena memang di masa pandemi ini saya ditaruh Tuhan misi yang berbeda. Pada saat masuk COVID 2020, sebelumnya saya bersama tim Raja Wali sedang mengadakan KKR di Sulawesi Utara, di beberapa tempat, tapi di gedung-gedung yang tertutup, tapi berhenti pada saat COVID masuk. Nah, jadi pada saat COVID masuk, gerakan penginjilan yang kami lakukan dengan tim itu di tempat-tempat tertutup itu dihentikan. Nah, tapi namanya pergerakan itu harus tetap bergerak. Jadi saya berdoa lagi supaya Injil itu atau apa yang Tuhan taruh di dalam hati kami, hati saya sebagai alatnya Tuhan harus tetap bergerak. Dan akhirnya saya diberitahu untuk penginjilan jalanan di masa pandemi. Artinya menginjil di jalan, di tempat-tempat terbuka, di pasar-pasar kami menjemput bola. Dan tetapi itu perlu izin, karena tidak mungkin di masa pandemi kita bisa lakukan dengan kebebasan seperti itu. Nah, puji Tuhan, saudara tahu memang awalnya waktu saya sendiri menghadap Polda belum diterima, tapi ketika saya balik lagi sudah waktu Tuhan, maka mereka memberikan izin. Nah, inilah saya pikir inilah kehendak daripada Tuhan ketika Tuhan memberitahu sesuatu buat kita untuk bergerak di akhir zaman. Nah, saya bersyukur, terima kasih hari ini saya ambil kesempatan tidak turun di jalan bersama tim, karena mau mengisi jadwal yang diberikan buat saya. Saya bilang ini satu kesempatan buat saya untuk mengisi jadwal surga di saat kita boleh ada bersama-sama di live di Zoom ini. Dan saudara kasih Tuhan, saya mendengar tadi beberapa peneguhan, penglihatan, dan itu sangat jelas buat kita semua. Artinya begini, karunia-karunia di akhir zaman itu sedang diaktifkan oleh Tuhan. Ya, jadi semua karunia akan diaktifkan. Karunia jawatan akan diaktifkan, dan dipersiapkan kepada kita semua yang menangkap isi hati Tuhan. Ya, menangkap isi hati Tuhan. Artinya begini, kita tidak terpengaruh dengan apa yang terjadi. Kita tidak terpengaruh dengan apa yang kita hadapi. Kenapa? Karena kita hanya terpengaruh dengan kerajaan surga. Kita hidup di dalamnya. Artinya begini, setiap kita yang telah menjadi warga surga, menjadi umat Tuhan, di dalam masuk dalam rencana Tuhan, berarti saat itu kita harus diajarkan untuk fokus dengan namanya perkara surgawi. Nah, ketika kita fokus dengan perkara surgawi, berarti Tuhan akan aktifkan semua yang ada pada kita. Ya, semua yang ada pada kita, termasuk karunia-karunia yang ada pada kita. Nah, saudara tahu yang luar biasa di akhir zaman ini justru adalah kekuatan yang Tuhan limpahkan yang terbesar itu ada pada pendoa. Mari kita lihat sama-sama firman Tuhan. Saya ditaruh Tuhan, saya berharap kita semua di sini saling mendoakan ya. Ya, kita lihat sama-sama Wahyu pasal 8. Wahyu pasal 8, karena tadi saya dengar ada seorang ibu berkata, Tuhan membawa kita di kitab Wahyu. Nah, saya langsung gabung, saudara tahu, tidak ada komunikasi, tapi tiba-tiba saya ditaruh Tuhan ayat ini, ya, Wahyu pasal 8 ayat yang ketiga, ayat 2 maksudnya. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus. Doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan takhta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya,
dengan api dari mesbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi. Perhatikan ayatnya, saudara tahu. Saya bilang tadi, akhir zaman ini karunia-karunia itu akan diaktifkan. Ya. Nah, khusus hari ini kita berada di pada Menara Doa Segala Bangsa. Tuhan memperlengkapi justru di akhir zaman ini pasukan doa. Ya, karena pasukan doa ini yang akan senantiasa menghancurkan atmosfer yang ada. Menerobos atmosfer yang ada. Atmosfer apa yang kita hadapi sekarang? Amin. Maka firman Tuhan berkata, sesungguhnya kita sedang menghadapi yang namanya lawan. Penguasa kegelapan, pemerintah kegelapan, penghulu dunia yang gelap, roh jahat di udara. Akhir zaman ini saudara tahu, dunia ini sedang menghadapi namanya kekuatan atmosfer yang menguasai dunia ini. Dengan apa? Dengan ketakutan yang terjadi. Karena memang saudara tahu, saya lihat di dalam catatan awal tahun waktu saya masuk di pergerakan penginjilan jalanan, dikatakan bahwa pada Wahyu pasal 6 ayat 4, dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Artinya banyak umat Tuhan akan kehilangan damai, tidak terkoneksi di akhir zaman. Ya, jadi yang terjadi yang menjadi catatan kita di akhir zaman ini adalah Wahyu pasal 6 ayat 4. Ya, yang kedua, Daniel pasal 11 ayat 31-32. Dikatakan tentaranya akan muncul, mereka menajiskan tempat kudus benteng itu, menghapuskan korban sehari-hari, menegakkan kekejian yang membinasakan. Nah, saudara tahu, jadi ini adalah peperangan akhir gereja akhir zaman. Ya, peperangan akhir kita. Nah, Tuhan sedang mempersiapkan kita semua, memperlengkapi kita semua dengan karunia-karunia. Nah, di dalam Wahyu pasal 8 tadi kita sudah baca tadi, dikatakan bahwa maka demikianlah Tuhan akan memberikan kuasa penuh kepada kekuatan pengurapan penuh kepada setiap umat Tuhan dalam pergerakan doa di akhir zaman. Kenapa? Karena doa itu artinya menggenapi rencana Allah dalam hidup kita. Amen, Tuhan membawa kita pada pergerakan akhir ini. Dan yang paling utama adalah kita masuk dalam pasukan pergerakan doa. Nah, saudara tahu, dimulai dari mana? Dari pribadi kita dulu. Ya, pribadi kita bangun mesbah doa, bangun kekuatan. Saya sering bersaksi bahwa Tuhan membawa saya membentuk manusia rohani saya dari kehidupan saya yang lama dari dunia preman, itu diubah oleh Tuhan dari kehidupan yang hancur, dari kehidupan yang rusak, mental yang rusak, rohani yang keropos, ya, jiwa yang goncang, sehingga saya dibawa Tuhan untuk masuk dalam pertobatan. Jadi pertobatan saya dimulai dari tahun 97. Dan setelah itu, Tuhan membentuk rohani saya. Karena kalau kita bertobat, saudara tahu, kalau kita tidak bangun rohani kita, itu akan membuat kita akan jadi gereja yang pincang. Artinya begini, pincangnya begini. Kalau rohani kita tidak kuat, maka kita akan jadi gereja yang on-off. On-off itu maksudnya, waktu ada ibadah on, tidak ada ibadah off. Minggu on, Senin off. Jadi kadang-kadang kita menjadi gereja yang on-off. Jadi setiap hari berjalan dalam keadaan yang pincang. Karena apalagi menghadapi keadaan sekarang yang kita tahu bersama sedang menggoncangkan. Kalau rohani kita tidak kuat, rohani kita tidak bangun, maka kita akan mengalami kepincangan, kegoncangan yang luar biasa. Nah, saya pelajari, saudara tahu, saya sering menyampaikan firman Tuhan berdasarkan apa yang saya alami, ya. Yang saya alami itu. Artinya begini, kekuatan yang kita dapatkan itu adalah membangun manusia roh. Manusia roh. Karena kenapa, saudara? Namanya kita sudah jadi manusia baru, berarti yang harus kita bangun manusia rohani kita. Manusia rohani kita. Ya. Kalau manusia rohani kita tidak kita bangun, tidak kuat, kita akan mudah goncang. Mudah goncang itu maksudnya begini, mudah terpengaruh dengan keadaan. Nah, saudara cuma orang yang punya kekuatan roh yang dia bangun itu, yang mengendali jiwanya, Jadi kalau roh kita yang kuat, Daniel pasal 6 ayat 4 berkata, Daniel melebihi para pejabat tinggi karena Daniel punya roh yang luar biasa. Roh yang luar biasa ini harus kita bangun. Kalau kita punya roh yang luar biasa, kita akan mengendali jiwa. Makanya orang kalau rohaninya kuat, dia tidak terpengaruh dengan keadaan.
jiwanya pasti akan tenang. Kalau jiwa kita tenang, tubuh kita sehat. Nah, kekuatan yang kita bangun untuk membangun roh kita yang kuat, itu dua hal yang saya pelajari. Harus punya api. Dan Amin. itu apa? Api itu bicara firman. Minyak itu bicara pengurapan. Nah, dapat dari mana? Pengurapan dapat dari mana? Dari doa. Doa yang kita naikkan, bangun mesbah. Tahun 2000 saya dibentuk oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan untuk hidup dalam doa dan puasa. Kenapa? Kalau saya temukan begini, saudara tahu. Ya, waktu saya hidup dalam kehidupan yang baru, maka saya menghadapi peperangan. Ya, dan peperangan yang saya alami, yang saya dapatkan itu adalah kita menghadapi dua peperangan. Pertama adalah peperangan dari dalam, yang kedua dari luar. Artinya, kita sedang menghadapi lawan dari dalam dan dari luar. Yang dari dalam itu, yang dari luar itu adalah Alkitab berkata, sesungguhnya lawan kita adalah penguasa, pemerintah, penghulu, roh jahat, yang tiap hari akan berusaha untuk membuat kita lemah, membuat kita gagal, membuat kita goncang. Pengaruh-pengaruh dari si jahat yang dari luar, dengan pengaruh keadaan dunia, yang dibawah kuasa si jahat. Kata 1 Yohanes 5 pasal ayat 19 berkata, kita harus tahu kita berasal dari Allah, karena seluruh dunia sedang berada di bawah kuasa si jahat. Seluruh dunia berada di bawah kuasa. Nah, kita harus tahu kita berasal dari Allah. Nah, kalau kita tidak tahu status kita, kalau kita tidak kuat berdiri, maka kita katakan dunia ini sedang berada di bawah kuasa si jahat, dengan pengaruh yang luar biasa, menggoncangkan jiwa. Itu lawan kita setiap hari. Ya, setiap hari lawan kita, tidak pernah berhenti. Iblis yang dari luar itu mempengaruhi tingkat jiwa kita. Dia mempengaruhi jiwa saudara, pikiran saudara, perasaan saudara. Dia pengaruhi. Nah, kalau kita tidak bangun kekuatan, jiwa kita mudah terpengaruh, itu membuat kita mudah goncang. Itu lawan kita, saudara tahu, yang tiap hari. Tapi ada lawan. Bisa enggak tolong bacakan buat saya Markus 7 ayat 21. Ini yang perlu kita kalahkan, yang paling sulit dikalahkan. Ya, Markus 7 ayat 21. Alkitab bilang, sebab sesungguhnya jenis ini tidak bisa diusir kecuali doa dan berpuasa. Yang dari dalam hidup kita. Markus 7 ayat 21, tolong bisa bacakan buat saya. Markus 7 ayat 21, firman Tuhan, sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Amin. Saudara, Alkitab jelas berkata, semua hal-hal yang tadi yang sudah kita dibacakan, yang kita bacakan, itu dari mana? Dari dalam. Saya saudara tahu bertobat dari dunia preman tahun 97. Tapi waktu saya bertobat tahun 97, dimeteraikan dengan tanda darah, air dan roh. Maksudnya begini, 2 Timotius 2 berkata, sesungguhnya meterai yang teguh itu adalah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Jadi meterai yang saya dapatkan itu adalah pertama darah. Kenapa darah? Efesus 1:7 berkata, oleh darah Yesus dosamu diampuni oleh Tuhan, engkau dibenarkan, Roma 5:9. Nah saudara, pada waktu kita dibenarkan, Roma 9, maksudnya pada waktu kita dibenarkan oleh darah Yesus, itu karena apa? Karena kita memohon pengampunan, kesadaran kita akan dosa. Jadi waktu saya masih di dunia preman, saya menyadari ada dosa yang ada pada saya. Dosa apa? Dosa pertama, dosa keturunan. Dosa kedua, dosa asal. Dan dosa ketiga, dosa pribadi. Alkitab katakan, sebab sesungguhnya, sejak dari kandungan, kita sudah dikandung oleh dosa. Itu namanya dosa asal Adam dan Hawa. Dosa keturunan itu, Keluaran pasal 20, itu dosa karena nenek moyang kita. Itu sudah ada pada kita. Dan yang ketiga, Yakobus 1 ayat 14-15, dosa pribadi. Dosa datang dari keinginan, ketika keinginan kita buai jadi dosa. Ketika dosa sudah matang, akibatnya maut. 3 dosa ada pada manusia. Kesadaran saya akan 3 dosa ini, dosa asal, dosa keturunan, dosa pribadi, saya berbalik dan bertobat datang pada Tuhan. Waktu saya berbalik bertobat, saya dimeteraikan dengan tanda darah. Darah itu artinya pengampunan. Oleh darah Yesus, dosa kita diampuni, kita dibenarkan. Yang kedua, ada tanda kedua adalah air. Pemeteraian tanda baptisan, kita dimeteraikan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dimeteraikan mengalami kehidupan yang baru. Sedangkan yang ketiga, Alkitab katakan adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu dikatakan, kamu itu bukan manusia daging.
Karena ada kekuatan Roh Kudus yang berdiam. Jika memang Roh Kudus ada padamu. Jadi Alkitab bilang Roh Kudus itu pemeteraian tanda kita ini hidup dalam tuntunan Roh Kudus, dalam pimpinan Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, ditawan oleh Roh Kudus. Ini 3 meterai, 3 tanda yang kita miliki. Nah, waktu kita punya tanda 3 ini, bukan berarti kita sudah kuat menghadapi masalah persoalan. Kenapa? Ada yang dari dalam yang jadi lawan kita. Apa, saudara? Kedagingan kita. Saya bertobat tahun 97. Tetapi yang namanya keinginan daging saya, dunia preman saya, emosi, iri hati, dendam, amarah, itu kan masih berdiam. Nah, dengan cara Roh Kudus mengerjakan dalam hidup saya dibentuk terus, dituntun terus, dengan senantiasa hidup terus, memikul salib, membayar harga, untuk hidup terus dalam Tuhan. Saya bersama dengan teman-teman saya, ada 15 orang mantan preman, saudara tahu, kami bertobat. 15 orang mantan preman bertobat, orang bekas-bekas dari tahanan, dari napi, pernah membunuh, kami bertobat. Tahun pertama kami masih punya api, artinya masih menyala-nyala melayani. Tahun kedua masih berapi-api. Tapi sudah tahu ketika dihantam dengan proses, dihantam dengan masalah, soalnya berapi-api, so berasap-asap. Bahkan sekarang banyak teman-teman saya sudah muncul semua. Kenapa? Sudah kembali ke kumang yang lama. Sudah kalah bertanding, gagal bertanding. Teman saya sudah tahu, memang saya tidak bertato. Hanya mukanya yang tidak ditato. Dia itu Tuhan pakai luar biasa. Tetapi ketika masuk proses pembentukan, dia tidak tahan proses, dia kembali jadi manusia preman, jadi lebih jahat lagi. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengalahkan dari dalam hidup kita. Makanya Tuhan ajarkan saya, jenis ini tidak bisa diusir kecuali doa dan berpuasa. Saya dituntun oleh Tuhan berdoa berpuasa. Saya tidak pernah makan siang, hanya malam saya makan, saudara tahu. Dari tahun 2000 saya lakukan itu, doa dan puasa sampai hari ini. 21 tahun. Tiap hari berdoa dan berpuasa, tidak pernah makan siang. Itu saya lakukan bukan kekuatan saya. Roh Kudus tuntun saya untuk menaklukkan hidup saya. Di dalam menaklukkan hidup saya itu dalam tuntunan, di dalam tawanan roh. Dan itu yang saya usahakan sampai hari ini. Itu yang membuat kita bisa menang dan bisa kuat. Kuat menang menghadapi apa? Kehidupan pribadi kita. Selama kita tidak membuka celah, saudara tahu, iblis tidak bisa masuk ya, dalam pikiran saudara, dalam hati saudara. Selama Anda tidak membuka celah, kita kuat dalam Tuhan. Tapi justru yang sulit itu adalah kedagingan kita yang sulit kita kalahkan. Ya, saya kasih contoh, saudara tahu. Ada banyak orang ke gereja, tetapi hatinya masih ada iri hati, masih simpan kepahitan. Bahkan banyak hamba Tuhan bisa melayani, tetapi dia tidak bisa kalahkan. Contoh saya mau beritahu, ya, seorang pendeta khotbah di gereja. Dia khotbah dan dia berkata kita harus sabar menghadapi masalah. Harus sabar. Kita harus punya penguasaan diri. Oke, baik. Setelah dia turun dari mimbar, dia harus mengisi lagi jadwal yang lain. Nah, waktu dia turun dari mimbar, waktu dia cari mobilnya itu, mobil yang dia parkir itu maksudnya, itu sudah banyak mobil-mobil yang parkir. Dan akhirnya dia sulit keluar. Dan akhirnya dia tanya sama tukang parkir, siapa yang punya mobil-mobil ini, yang punya motor-motor ini? Tolong dikeluarkan. Nah, dasar tukang parkir tidak tahu, dia tukang parkir biasa tidak tahu ini siapa yang punya mobil, bla bla begitulah. Nah, waktu semakin cepat berjalan, jadi orang telepon sama pendeta, Pak Pendeta ini sudah mau khotbah. Nah, dia mulai naik pitam, dia mulai marah, saudara. Akhirnya dia mulai ngamuk di situ. Dia mulai ngamuk. Nah, akhirnya tukang parkir ini dia panggil pendeta gembala di dalam. Dia bilang, Pak, ada orang ngamuk di luar, ada preman ngamuk di luar. Padahal pendeta ngamuk, saudara. Kenapa? Jadi dia sampaikan firman kita harus sabar, punya penguasaan diri. Sedangkan ketika dia dihantam dengan keadaan seperti itu, dia tidak mampu. Dia tidak punya pengendalian diri. Kenapa? Dia tidak punya kekuatan dari dalam. Itu yang saya pelajari, saudara tahu. Saya bersama tim Raja Wali, kami turun di jalan pagi di pasar, sorenya di tengah kampung. Itu hampir setiap hari. Tiap hari, saudara tahu. Kekuatan dari mana yang kami dapatkan? Itu cuma karena kekuatan roh. Makanya kita dapatkan roh yang memberi hidup, daging sama sekali lemah. Nah, ketika kami bergerak di masa pandemi, saya diajar oleh Tuhan, jangan fokus dengan keadaan sekarang. Selama rohanimu masih kuat, selama mental iman kita kuat, kita kokoh, kita tidak mudah terpengaruh. Jadi kita berjalan saja bersama dengan Tuhan, mengikuti pola surga. Hidup berjalan bersama dengan Tuhan, ikuti pola hidup, pola surga, prinsip hidup, prinsip surga. Makanya, mari kita buka firman Tuhan pada Efesus pasal yang ke-5, kita buka sama-sama.
Efesus pasal yang ke-5. Kita lihat sama-sama hari ini. Saya mau bagikan buat saudara firman Tuhan beberapa menit ke depan. Kita buka firman Tuhan sama-sama ya. Efesus pasal 5 ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15 sampai 21. Ya, saya bacakan buat saudara. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak daripada Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. 4, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. 5, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. 6, ucapkanlah syukur senantiasa dalam segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ayat 7, rendahkanlah dirimu. Ayat 17 maksudnya, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Dari pembacaan Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 21, saya temukan ada 7 pilar kehidupan di akhir zaman yang perlu kita miliki. Ya. Untuk menghadapi keadaan sekarang, keadaan dunia sekarang. Saya katakan ada 7 pilar kekuatan yang harus kita miliki menghadapi keadaan sekarang yang kita tahu bersama, yang kita hadapi sekarang, mengalami keadaan yang penuh dengan kegoncangan. Keadaan yang penuh kegoncangan akibat daripada yang kita tahu adalah pandemi yang belum berhenti. Yang ada muncul varian-varian yang baru, itu mungkin yang sedang terjadi. Dan orang pada ketakutan. Dengan baik-baik saudara tahu, saya bilang sama teman-teman tim saya, ya, kita fokus aja dengan Tuhan. Mau pandemi, mau virus varian A, varian B yang muncul, selama kita masih mengikuti protokol kesehatan, tapi yang paling penting sekali saya jelaskan semua, bahwa yang terpenting sekali adalah kita itu harus mematuhi dulu protokol surga. Protokol surga itu dulu yang harus kita perhatikan, yang harus kita patuhi. Kenapa? Karena kalau keadaan dunia sekarang sedang menghadapi namanya pandemi, itu semua diizinkan oleh Tuhan. Diizinkan Tuhan. Semua yang terjadi di dunia ini, itu semua sedang terjadi karena firman Tuhan sedang digenapi. Apa yang tidak digenapi? Semua sedang digenapi. 2 Timotius 3 ayat 1-5. Masa sukar akan terjadi, sedang terjadi. Hagai pasal 2 ayat 7-8. Aku akan goncangkan darat, laut, dan udara. Sudah terjadi. 1 Yohanes pasal 2:18 akan muncul banyak antikris, sudah terjadi sekarang, sedang digenapi firman Tuhan. Akan muncul banyak antikris, akan muncul nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, sedang terjadi. Akan muncul penyakit sambar menular, COVID muncul, sedang terjadi. Kalau semua ini terjadi, berarti kita sedang diberitahukan bahwa persiapkanlah dirimu untuk kedatangan Yesus datang kali yang kedua. Kita dipersiapkan. Karena itu, ketika Tuhan mempersiapkan kita gereja akhir zaman, maka semua karunia-karunia akan diaktifkan. Tuhan akan lepaskan janji-janjinya akan digenapi. Alkitab bilang Hagai pasal 2 ayat 7-8. Ayat 8 berkata begini. Maka sesungguhnya aku akan goncangkan laut, goncangkan darat, goncangkan udara. Tetapi Alkitab katakan, aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Rumah ini dengan kemegahan. Siapa itu rumah ini? Rumah ini adalah gereja Tuhan. Rumah ini adalah kita umat Tuhan di akhir zaman. Kita gereja Tuhan. Amin. Kitalah umat Tuhan yang dipersiapkan Tuhan, akan penuh kemegahan, akan dilimpahkan kasih karunia yang luar biasa, akan diberikan karunia-karunia yang luar biasa. Bahkan Tuhan akan membukakan perbenaran untuk bukakan tingkap di langit, curahkan segala berkat buat kita. Masa sukar mulai terjadi, tapi gereja akhir zaman akan dilimpahi berkat yang besar dari Tuhan. Ketenangan, damai, sukacita, itu akan Dia berikan. Itu janji Tuhan. Kita cuma tinggal menangkap apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang Tuhan mau di akhir zaman apa? Kita harus memiliki 7 pilar kehidupan. Apa itu 7 pilar? Yang pertama dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Bagaimana kamu hidup? Apakah hidupmu hari-hari ini tetap tenang, tetap tegar, tetap teguh? Atau kita hari-hari ini sedang mengeluh, sedang takut, sedang goncang? Perhatikan. Perhatikan bagaimana kamu hidup. Alkitab katakan sesungguhnya kita perlu tahu siapa diri kita. Kita perlu tahu status kita siapa. Status kita harus tahu siapa. Kenapa Daud bisa kalahkan Goliat? Karena Daud temukan statusnya jelas.
Daud temukan dia dipanggil oleh Tuhan, dia dipilih oleh Tuhan, dia diurapi oleh Tuhan. Daud tahu dia punya hubungan intim dengan Bapa di surga. Kalau kita tahu kita punya hubungan intim dengan surga, kita warga surga, dibayar dengan darah yang mahal, berarti engkau perlu berdiri kokoh, tidak perlu takut. Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup di akhir zaman. Janganlah kamu bodoh dikatakan. Perhatikan bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif dan bijaksana. Orang di dalam Yesus di akhir zaman, maka dia akan menyaksikan perbuatan tangan Tuhan yang besar. Selama dia masih berjalan bersama dengan Tuhan, berfokus dengan surga, maka dia akan merasakan kedahsyatan Tuhan yang luar biasa. Itu janji Tuhan. Karena Alkitab katakan, rumahku akan penuh kemegahan. Rumah Tuhan, siapa itu rumah Tuhan? Gereja Tuhan yang tiap hari menyadari kehidupan dia, menyadari bahwa hidup kita masih berfokus pada surga. Selama kita masih berfokus pada kerajaan surga, pada kebenaran, maka Alkitab katakan, engkau akan lihat, akan alami. Engkaulah yang disebut rumah Tuhan, yang tiap hari tidak memikirkan keadaan, apalagi dengan COVID seperti sekarang. Tidak. Tapi kita berfokus menikmati, merasakan kedahsyatan Tuhan. Saya sering bilang begini, saudara, kekristenan akhir zaman, sebetulnya kita bukan lagi jadi orang Kristen yang berputar-putar pada masalah persoalan. Kita bukan berputar-putar lagi pada dasar-dasar pertobatan, tentang bagaimana mau hidup baru, bagaimana mau hadapi masalah. Tidak, saudara. Kita sedang berfokus untuk menikmati hidup ini, mengalami dengan Tuhan, dan setiap hari bagaimana Tuhan membawa kita untuk berjalan bersama Tuhan, dan dia akan terus tunjukkan kekuatan kasih-Nya buat kita semua. Itu yang Tuhan mau. Ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Katakan haleluya. Mantap, luar biasa. Ini yang Tuhan mau. Dan akhir zaman saya bilang bahwa Tuhan mempertajam karunia-karunia buat kita. Maka sedang engkau menyaksikan program ini, dengar baik-baik, karunia mau diaktifkan. Semua karunia yang ada padamu diaktifkan oleh Tuhan. Karena ini waktu Tuhan buat saudara. Perhatikan bagaimana kamu hidup. Bagaimana hidup saudara. Itu di akhir zaman. Itu berfokus, kembangkan karunia, bergerak bersama dengan Tuhan, nikmati kebesaran Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Dan Alkitab bilang, di akhir zaman ini, Tuhan akan limpahkan seperti pada Wahyu pasal 8 tadi. Doa-doa yang dinaikkan itu akan ditampung oleh Tuhan, dan dia akan lemparkan ke bumi. Maka doa-doamu dijawab oleh Tuhan. Maka engkau akan dipertajam karuniamu. Engkau akan merebut kemenangan, merebut kepastian. Sebab ini sudah waktu Tuhan buat saudara. Sudah waktu Tuhan kita bergerak bersama Tuhan. Karena itu perhatikan, berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan pernah goyah, jangan pernah takut, tetapi berdirilah kokoh. Pandang pada Yesus yang luar biasa. Sebab dia Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Dia Allah yang luar biasa. Dia Yesus Kristus Tuhan kita yang berkata, terimalah padamu kemenangan, keberhasilan, pengurapan ganda untuk Anda menang menghadapi persoalan di akhir zaman. Bilang haleluya. Amin. Ini bila hidup yang perlu kita miliki. Dan yang kedua, Alkitab bilang yang kedua, pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari jahat. Bukan waktunya kita tiap hari mencari jalan keluar di tempat lain. Bukan waktunya kita jadi jalan pintas. Bukan waktunya kau diam-diam di rumah ketakutan. Tapi waktunya berada di kairosnya Tuhan. Bergerak bersama dengan Tuhan. Lakukan semua yang Tuhan perintahkan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Karena engkau yang dipanggil Tuhan. Yang dipilih oleh surga. Untuk bergerak di akhir zaman. Mengubah atmosfer kota ini. Mengubah atmosfer bangsa ini. Dunia ini. Supaya pandemi COVID-19 berubah menjadi pandemi surga. Pandemi mujizat. Pandemi pertobatan. Pandemi aliran kuasa urapan Allah. Mengalir di dunia ini. Di bangsa kita, di kota kita. Bilang haleluya. Pergunakan. Ada karunia yang Tuhan berikan kepada saudara. Mari bangkitkan karunia itu. Saya sudah tahu bersama dengan tim, kami tidak mau berhenti. Izin kadang-kadang belum keluar, kadang belum keluar karena masih harus diproses. Tapi saya bilang begini, baik atau tidak baik, waktunya kita harus bergerak terus. Kemarin kami ada di satu bukit di gunung di daerah Marembungan.
Waktu kami mulai live, hujan keras datang, saudara tahu. Tapi saya bilang jangan berhenti, jangan mundur. Kami sudah banyak kena hujan, kena panas setiap hari. Tetapi ini akhir zaman. Tuhan lihat hati kita. Tuhan lihat apa yang senantiasa kita mau lakukan akhir zaman. Apakah kita mau menyenangkan hati Tuhan? Melakukan yang terbaik kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Ini waktu Tuhan buat saudara. Ini waktu Tuhan buat kita. Bukan saatnya lagi kita merenungkan nasib kita, merenungkan kegagalan kita, merenungkan persoalan kita. Bukan saatnya merenungkan apa yang kita hadapi sekarang. Bukan. Saatnya bergerak bersama dengan Tuhan. Kembangkan talenta karunia. Bergerak bersama dengan Tuhan. Karena Alkitab katakan engkau akan seperti burung Raja Wali yang tetap terbang tinggi. Mengepakkan sayapnya. Melihat pemandangan yang luar biasa. Burung Raja Wali yang punya keistimewaan. Dia punya ketajaman mata. 8 kali lebih tajam dari mata manusia. Itu maksudnya ketajaman roh. Ketajaman melihat dalam alam roh. Di saat seperti inilah engkau dipersiapkan Tuhan untuk masuk dalam pergerakan yang besar. Ini yang disebut dengan Tuhan mau kita bangun kekuatan, bergerak bersama Tuhan. Karena ada 7 pilar yang kita miliki. Yang kedua saya bilang tadi mempergunakan waktu yang ada. Yang ketiga, supaya engkau mengerti kehendak daripada Tuhan. Mari kita umat Tuhan di akhir zaman. Mari kita mengerti kehendak daripada Tuhan. Kenapa? Karena gereja akhir zaman sudah tidak mengerti kehendak Tuhan. Mereka tidak mengerti lagi apa yang Tuhan mau. Benar. Katakan begini, ya, Kolose 2 ayat 6 dan 7. Tolong dibaca. Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Minta tolong satu orang bisa baca. Kolose 2 ayat 6 dan 7. Bisa baca? Ayat 6 dan 7, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dan dibangun atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Amin, saudara. Alkitab bilang begini, kamu telah menerima Yesus Kristus Tuhan kita. Kamu telah jadi warga surga. Kamu telah menjadi warga surga, milik kepunyaan daripada Allah. Alkitab bilang, karena itu tetap di dalam Yesus. Apa maksudnya? Tetap dalam Yesus itu apa maksudnya Tuhan? Di akhir zaman sudah tahu, ketika Tuhan menilik bumi ini rusak benar. Karena ketika Tuhan melihat bumi ini, manusia yang ada dalam dunia ini menjalankan kehidupan yang rusak seperti pada zaman Nuh. Pada zaman Nuh, Kejadian pasal 6, ketika Tuhan menilik bumi, melihat keadaan manusia, semua manusia ikut arus kekuatan dunia, mulai goyah, mulai goncang. Akhir zaman, saya mau beritahu, Matius 24 ayat 37, menjelang saatnya Yesus akan datang kali yang kedua, keadaan dunia ini akan sama seperti pada zaman Nuh. Pada zaman Nuh, orang ikut arus dunia. Pada zaman Nuh, orang kompromi. Alkitab bilang, kamu telah menerima Yesus, hidup dalam Yesus, jangan bergeser. Jangan pernah goyah, tetapkan hatimu, kuatkan hatimu, teguhkan hatimu, melekatlah hatimu kepada Tuhan. Jangan pernah goyah, tetap di dalam Yesus, berakar dalam Dia, dibangun di atas Dia. Dan Alkitab bilang tetap mengucap syukur. 4 kehendak Tuhan buat saudara, tetap dalam Yesus, berakar dalam Dia, dibangun di atas Dia, dan tetap mengucap syukur. Ini kekuatan yang perlu kita miliki, mengerti kehendak daripada Tuhan. Nah, dengan demikian Alkitab katakan, waktu engkau mengerti kehendak daripada Tuhan, agar tetap hendaklah engkau tetap dalam Dia, bertumbuh berakar, dibangun di atas dasar yang kokoh, mengucap syukur. Maka Alkitab katakan, engkau akan melakukan yang namanya kehendak daripada Tuhan. Yang pertama mengerti kehendak daripada Tuhan, yang kedua engkau akan melakukan kehendak Tuhan. Apa kehendak daripada Tuhan? Yang pertama, melakukan yang benar, berkenan dan sempurna. Kalau kita tidak mengerti kehendak Tuhan, kita tidak akan mungkin melakukan kehendak daripada Tuhan. Jadi begini, sudah tahu, mengerti dulu kehendak daripada Tuhan, baru melakukan. Ada banyak gereja akhir zaman, mereka melakukan yang benar, tapi belum tentu berkenan. Ada yang melakukan benar, tapi tidak berkenan. Ada yang berkenan, tapi tidak sempurna. Makanya semua berita sudah tahu, waktu kita bergerak di akhir zaman, kita juga perlu petunjuk Tuhan. Perlu petunjuk. Daud itu, waktu menghadapi peperangan, dia sudah diurapi oleh Tuhan. Tapi waktu dia mengalami, waktu dia berperang, dia selalu minta konfirmasi petunjuk daripada Tuhan. Apakah dia akan menyerang atau tidak? Allah berfirman, saatnya kau menyerang. Tapi satu kali ketika dia akan menyerang, dia bertanya lagi pada Tuhan, apakah kau siap menyerang?
Tuhan katakan, tunggu dulu, buat pergerakan lingkaran, buat strategi. Artinya begini, waktu hidup kita ini melangkah bersama dengan Tuhan, kita perlu konfirmasi, melakukan yang benar. Yang kedua, berkenan kepada Tuhan. Kalau kita lakukan benar tidak berkenan, itu sia-sia. Bahkan harus sempurna. Dan kesempurnaan itu bukan kekuatan kita, kemampuan kita. Kesempurnaan itu cara kerja Roh Kudus. Kalau kita sudah benar, berkenan, pasti disempurnakan oleh Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Ini yang perlu kita lakukan. Jadi mengerti dulu kehendak Tuhan, baru melakukan yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu yang harus ada pada kita. Dan senantiasa yang keempat, dikatakan begini, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Yang keempat, pilar keempat, penuh dengan roh. Penuh roh. Alkitab bilang engkaulah hidupmu harus punya Roh Kudus, dipimpin oleh roh, dipenuhi oleh roh, dan ditawan oleh roh. Pada tingkat ditawan oleh Roh Kudus, maka engkau harus menaklukkan pikiran, perasaan, keegoisan, kedagingan kita. Menaklukkan ke dalam pikiran, perasaan, menaklukkan itu dalam pikiran, perasaan Kristus. Nah, itu perlu harga yang dibayar. Itu yang saya katakan, itu kita perlu remuk di kaki Tuhan. Harus hidup dalam kemurnian. Kalau kita mulai menjual kemurnian, makanya jangan heran gereja Tuhan melenceng dari sasaran. Bagaimana bisa kita mau dipenuhi dengan roh kalau kita tidak di dalam tawanan Roh Kudus? Nah, kita harus menaklukkan semua hidup kita. Caranya lawan, hancurkan kedagingan, hancurkan motivasi-motivasi yang tidak benar. Itu membuat kita menaklukkan hidup kita pada kendali daripada urapan Roh Kudus. Itu adalah pilar yang harus kita miliki. Dan yang kelima, pilar yang kelima, berkata-katalah seorang kepada yang lain bermazmur dan nyanyian rohani. Itu artinya harus ada pujian dan penyembahan, saudara. Ada pujian penyembahan yang lahir dari hati yang tulus. Karena memang Alkitab katakan kita dipanggil Tuhan untuk punya 4 hal, untuk memiliki 4 hal. Pertama, untuk punya damai sejahtera. Kedua, untuk kuat dalam Tuhan. Yang ketiga, untuk jadi pemenang. Yang keempat, jadi penyembah yang benar. Jadilah penyembah yang benar. Ada pujian dan penyembahan yang dinaikkan dari hati yang tulus menjadi kehidupan saudara dan saya. Itu adalah pujian penyembahan. Yang keenam adalah ucapkanlah syukur dalam segala hal. Artinya setiap hari harus Tuhan temukan hidupmu mengucap syukur dalam segala hal. Apa arti mengucap syukur? Mengucap syukur itu artinya tanpa syarat. Kita mengucap syukur pada Tuhan bukan nanti bersyarat. Orang mengucap syukur karena ada ulang tahun, mengucap syukur karena mungkin ada kenaikan pangkat, ada kawin emas, kawin perak barangkali, mengucap syukur. Tetapi Tuhan bilang mengucap syukur itu tunduk tanpa syarat. Dalam segala hal, kita tunduk pada Tuhan mengucap syukur sebab hidup kita diatur oleh Tuhan. Kalau hidup kita diatur oleh Tuhan, kita selalu perlu bersyukur. Termasuk menghadapi keadaan sekarang, kita perlu bersyukur. Karena hidup kita, langkah-langkah kita disertai oleh Tuhan. Dan yang ketujuh, dikatakan rendahkanlah dirimu, seorang yang lain dengan takut akan Tuhan. Nah, yang paling sulit dikalahkan itu adalah pribadi kita yang namanya keangkuhan, kesombongan, ketinggian. Rendahkanlah dirimu di tangan Tuhan. Artinya kita harus ditemukan Tuhan mempunyai sifat hati yang selalu ada kerendahan hati setiap hari. Karena menyadari hidup kita adalah anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan. Wujud di akhir zaman ini, miliki 7 pilar kehidupan ini, maka engkau akan lihat janji Tuhan akan digenapi. Masuklah ke negeri yang kujanjikan. Bergeraklah, nikmati hidup ini yang luar biasa. Seberangilah sungai Yordan, lewati COVID-19 ini. Lewati, kita tidak pernah tahu kapan mau berhenti. Tapi lewati semua itu. Maju terus bersama dengan Tuhan. Janji Tuhan, tiang awan di waktu siang, tiang api di waktu malam akan menyertai kita. Dan Dia nyata menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Amin. Puji Tuhan, saudara. Amin. Mari tundukkan kepala saudara, saya akan berdoa beberapa menit ini untuk senantiasa firman ini betul-betul dapat mengubah hidup kita dan kita diubah Tuhan untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Arahkan tangan saudara seperti ini, saya akan berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan, setiap kami yang terhubung di dalam program ini, dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak dapat dibatasi dan tidak terbatas. Bagi mereka yang terkoneksi di program ini ya Tuhan,
nyatakan kebesaran-Mu, nyatakan kasih-Mu ya Tuhan. Biarlah mereka semua yang saat ini mungkin mengalami tekanan, ketakutan, ataupun terpapar COVID-19, maka dengan kekuatan kuasa firman-Mu ya Tuhan yang sudah kami dengar, kami tangkap janji-Mu, kami tangkap isi hati-Mu, dan kami meraih semua kepastian dalam Yesus. Karena itu terimalah padamu kemenangan setiap hari, terimalah padamu keberhasilan setiap hari, terimalah padamu perlindungan dari surga, bahkan terimalah padamu kesembuhan ilahi yang daripada surga turun atasmu. Bahkan engkau akan lihat segala yang kau kerjakan akan dibuat Tuhan berhasil. Mazmur 1 ayat 3 berkata, engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang berbuah pada musimnya, tidak pernah layu daunnya. Apa yang Tuhan Tuhan berhasil. Tangan Tuhan yang perkasa akan menyertai engkau, menuntut engkau berjalan kepastian. Maka pergilah, menikmatilah hidup yang penuh kemenangan. Di akhir zaman pesan Tuhan buat saudara, inilah saatnya anak-anak Tuhan bangkit dan menang, meraih janji Tuhan. Inilah saatnya anak-anak Tuhan meraih kepastian. Inilah saatnya anak-anak Tuhan mendapatkan pengurapan ganda kekuatan daripada surga. Inilah saatnya umat Tuhan menerima api dari surga untuk mereka bergerak menikmati kehidupan yang penuh dengan kemenangan setiap hari. Terimalah dengan iman segala kemenangan, segala kepastian, urapan yang dari surga turun atasmu. Engkau menikmati hidup yang tinggal di bumi sama seperti di surga. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Amin, amin, haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Kita tumpangkan tangan untuk para semua pemilik MDSB yang mempunyai usaha-usaha ini. Kita akan mendoakan untuk berkat yang melimpah yang Tuhan turunkan. Tuhan akan bukakan jalan bagi mereka yang sedang mencari solusi ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk semua jemaat MDSB yang mempunyai usaha ya Tuhan, yang sudah mempunyai nama ini yang terdaftar di dalam MDSB ini ya Tuhan. Kami mau mendoakan agar mereka tetap diberikan pintu berkat terbuka. Engkau berikan jalan-jalan, pintu yang di mana mereka sedang mencari solusi ya Tuhan. Mereka berada dalam persimpangan jalan ya Tuhan. Engkau yang tunjukkan ya Tuhan. Engkau pertemukan partner-partner yang takut akan Engkau juga ya Tuhan, sehingga mereka bisa berkembang ya Tuhan. Engkau kirimkan Yusuf ya Bapa, sehingga lumbung Yusuf bisa terjadi ya Tuhan lewat usaha ini ya Tuhan. Ada transfer of wealth juga yang terjadi ya Tuhan, dan kingdom business terjadi ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kami percaya Bapa, nama-nama ini mereka akan menjadi besar ya Tuhan. Mereka akan terjadi multiplication ya Tuhan. Mereka bisa membantu banyak berkat ya Tuhan untuk kerajaan-Mu dan untuk orang-orang di sekitar ya Tuhan. Kami berdoa untuk Mel Patur dan Travel, PD Wijaya Konveksi, Jimmy Sembayang dan Partners, Divas 13 Store, CV Tandi Utama Perkasa, Harvest Bakery dan Mi Bento, Eagles Wear Enterprise, Batik Sinar Jaya, Warkop Bang Monang, Homemade Ikan Tausi Borneo, Espermen Karet 88, Binary Trader dan Art Studio, Dessert Table, CV Ecclesia Mulia Jaya, Peternakan Gloria, LG Re, Nelsi Cell, Angkotan Kota, Toko Indonesia UK, Villian Shop 95, Penjahit Abun, Della Bird Cakes, Toko Berlin, Mana Corsair, Xavier Mark Darmo Permai, Pempek Glenny, Riyadi Motor dan Tunas Harapan, Diko Production, Potato, Pink Box, Pemanik, Kursus Menjahit Fabulosa, LPK Putri Pertiwi, Kukasi Murah, Niki Murah, Murah Store, Pinky Christie, Warung Baby, CV Dinamika Agribusiness Borneo, Podomor Helm Pontianak Kalbar, Sitinjak Property, Innov Phoenix, Christine Mott Atelier and Store Merit Services, PT Buana Jaya Media Tama, Fancy Cakes, Joy Interior Studio, Chandra Plat, Toko Kathleen Fashion Anak, Tiga Karya, PT Anugrah Innova Avios, Almonte Kitchen, Susu Almond Jakarta, Susu Almond Star, Dapur Mama Clara, CV Philadelphia Putra, PT Raya Suarite, PT Langgeng Mandiri Internusa, PT Desain Optima Mitra Selaras, Maju Jaya, semua yang pekerjaan yang PNS, guru, tenaga bisnis,
dan semua usaha-usaha kecil yang belum mempunyai nama ya Tuhan, tapi mereka berjalan di bidang jasa, bidang toko online. Banyak sekali dari jemaat-jemaat kami yang Tuhan mempunyai usaha kecil yang mereka belum mempunyai nama ya Tuhan. Engkau yang berikan nama untuk mereka ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, mereka akan bertambah besar. Engkau akan memperluas daerahnya, teritorinya ya Tuhan, karena Engkau mempersiapkan jemaat-jemaat kami ya Tuhan menjadi menerima transfer of wealth dari Engkau ya Tuhan. Sekira basyokotara barara. Kekayaan dunia akan masuk lewat anak-anak Tuhan ini ya Tuhan, sehingga kerajaan Allah bisa dibangun ya Tuhan, sehingga kami bisa membangun landasan agar lawatan Tuhan bisa terjadi ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, semua ini kunci Engkau berikan kepada kami supaya kami pegang. Ada kekayaan-kekayaan yang untuk semua untuk kemuliaan-Mu, untuk jalan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan semua nama-nama ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.